Halo para peserta kuliah perilaku konsumen, mari kita lanjutkan materi kita pada video ini. Materi mengenai the self pada kuliah ini akan dibahas berdasarkan 3 kategori, yaitu yang pertama yaitu mind, gender, dan body. Berkaitan dengan konsep the self, terdapat perbedaan bagaimana budaya timur dan budaya barat dalam mengekspresikan dirinya. Orang-orang dari budaya timur lebih banyak mengekspresikan dirinya berdasarkan keanggotaan dari individu tersebut pada kelompok sosial tertentu. Sementara orang-orang dari budaya barat lebih banyak menyatakan dirinya sebagai berdasarkan keunikan yang dimilikinya. Jadi, budaya timur mengekspresikan diri berdasarkan hubungan dari individu tersebut dengan orang-orang di sekitarnya. Konsep pertama yang akan dibahas yaitu mengenai konsep diri atau self-concept, yaitu didefinisikan sebagai kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap atribut-atribut yang dimilikinya dan kualitas dari atribut tersebut. Meskipun seseorang memiliki penilaian positif terhadap dirinya, namun ada atribut-atribut tertentu yang dipandang lebih positif daripada atribut-atribut yang lain. Pada layar Anda dapat melihat contoh dari konsep diri Lyndon Johnson, yaitu seorang mantan Presiden Amerika Serikat. Di layar Anda dapat melihat contoh dari self-concept seorang mahasiswa laki-laki, anak sulung, muslim, Sunda, dan beberapa atribut lain yang dapat Anda lihat pada layar. Atribut-atribut tersebut menjadi identitas dari mahasiswa tersebut. Dari sekian banyak atribut ini, ada yang bersifat relatif stabil, seperti misalnya anak sulung, muslim, Sunda, laki-laki. Namun, ada juga atribut-atribut yang sifatnya akan berubah di sepanjang hidup dari individu tersebut. Misalkan, atribut atau identitas mahasiswa tentu suatu saat akan berganti dengan identitas lain apabila mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan studinya. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan self-concept dapat dilihat pada layar. Konsep pertama yang kita bahas berkaitan dengan self-concept adalah self-esteem, yaitu bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri, positif atau negatif. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki self-esteem positif, sangat positif, maka ada kecenderungan orang tersebut akan mengkonsumsi uangnya atau menghabiskan uangnya untuk kebutuhan dirinya sendiri dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki self-esteem relatif rendah. Konsep lain yang berkaitan dengan self-esteem, masih dalam konteks self-esteem, adalah social comparison, di mana seseorang seringkali mengevaluasi penampilannya dengan membandingkan dirinya dengan suatu citra yang sifatnya artifisial. Contohnya, seorang wanita akan berubah persepsi terhadap penampilannya setelah melihat iklan di televisi selama 30 menit.
atau juga para pengunjung restoran akan memesan porsi makanan yang berbeda tergantung dari penampilan pelayan restoran tersebut. Berkaitan dengan self-esteem, konsumen seringkali membandingkan dirinya dengan kondisi ideal. Jadi, real self adalah penilaian yang realistis terhadap kualitas dari atribut-atribut yang kita miliki atau yang tidak kita miliki. Sementara ideal self adalah apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Seringkali kita akan membeli atau mengkonsumsi produk-produk tersebut untuk mencapai ideal self. Dan ini dimanfaatkan oleh pemasar dalam mempromosikan produknya. Masih berkaitan dengan real self dan ideal self, seorang individu seringkali berusaha keras untuk menampilkan ideal self, yaitu dengan cara membeli produk-produk tertentu atau mengkonsumsi produk-produk tertentu untuk melengkapi real self tadi sehingga mencapai ideal self. Kita memiliki beberapa sisi. Sebanyak peran sosial yang kita mainkan. Jadi, perubahan situasi akan membuat kita bertindak atau berperilaku berbeda. Dan juga akan menggunakan produk yang berbeda pula. Jadi, untuk setiap sisi tadi, seorang individu seringkali membutuhkan produk yang berbeda. Kapan perbedaan itu terjadi atau kapan satu sisi akan teraktivasi? Satu teori mengatakan bahwa aktivasi tersebut akan tergantung dari lingkungan di sekitar individu tersebut. Baik situasi lingkungan maupun orang-orang yang ada di sekitar individu. Pada contoh, misalkan seorang mahasiswa ketika dia pulang bertemu dengan ibunya, maka sisi lain dari mahasiswa tersebut akan teraktivasi sehingga produk dan perilakunya akan jauh berbeda dengan pada saat mahasiswa tersebut berada di kampus. Konsep lain yang akan dibahas di sini adalah looking glass self. Looking glass self adalah satu konsep yang menyatakan bahwa kita akan memiliki atau membentuk citra diri tertentu berdasarkan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kita. Jadi misalkan kalau orang tua Anda melihat Anda sebagai seorang individu yang memiliki karakteristik rajin bekerja misalkan dan rajin beribadah. Sementara saudara Anda melihat Anda sebagai individu yang jahil, sering mengganggu orang lain. Konsep yang berkaitan dengan looking glass self adalah self-fulfilling prophecy, yaitu kecenderungan dari seseorang untuk menampilkan perilaku
sesuai dengan ekspektasi dari orang lain. Jadi ketika Anda berinteraksi dengan orang tua Anda, maka perilaku rajin ibadah dan eh, perilaku-perilaku positif lainnya akan muncul. Dan ketika Anda berinteraksi dengan saudara Anda, maka perilaku jahillah yang akan tampak dari diri Anda.